peneliti-peneliti yang membahas mengenai konflik itu dia nggak akan kehabisan kerja gitu, nggak akan kehabisan pembahasan mengenai konflik di dalam perusahaan ini. Many of our conflict and negotiations affect our double-edged sword ya. Jadi sebenarnya yang kita bahas dari kemarin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik itu adalah bisa disebut sebagai kayak sebuah pedang bermata dua gitu ya. Dia punya sisi positif, dia juga punya sisi negatif. Konflik juga seperti itu ya. Konflik punya sisi negatif, punya sisi positif. Apa saja contohnya? Look at the effect of high aspirations. Coba kita lihat mengenai adanya aspirasi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan, which sometimes lead to no agreements, sometimes to high quality agreement. Jadi terlalu banyak aspirasi di dalam perusahaan itu bisa menimbulkan bisa memunculkan kualitas pengambilan keputusan yang bagus, tapi bisa juga sebenarnya malah tidak memberikan kualitas pengambilan keputusan sama sekali. Bagaimana bisa seperti itu? Karena mungkin terlalu banyak orang yang memberikan pendapat gitu ya, sehingga pencapaian kesepakatan itu prosesnya lama, tidak ada solusi, semakin memperpanjang proses dan sebagainya. Jadi aspirasi yang tinggi di dalam perusahaan itu punya efek negatif dan juga punya efek positif. sorry sebentar. Ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah good relationship which sometimes produce poor agreements. Jadi sebuah hubungan yang baik, misalkan saya punya hubungan yang baik dengan saya punya hubungan yang baik dengan seseorang gitu ya. Misalkan saya punya hubungan baik dengan katakanlah Pak Dekan gitu ya. Di mana Pak Dekan ini adalah atasan saya. Saya kalau saya punya sesuatu kepentingan dengan Pak Dekan misalkan tidak akan mencapai kesepakatan yang bagus. Kenapa? Karena tidak didasari sesuatu yang murni. Mungkin kesepakatan yang kita ambil itu sebenarnya merugikan beberapa pihak. Misalkan saya ikut tender nih, katakanlah di FE tender membuat kolam di UNY misalkan seperti itu. Karena saya punya hubungan yang baik dengan Pak Dekan, di mana saya sebenarnya tidak punya kapasitas yang bagus untuk membuat kolam, katakanlah, saya bisa mendapatkan proyek itu karena good relationship tadi gitu ya. Jadi bisa menimbulkan poor agreements. Kemudian negotiation teams which sometimes produce contentious responses at the time as high quality agreements ya. Jadi ketika kita punya tim negosiasi itu kadang kita mempunyai kesepakatan yang bagus, tapi kadang juga bisa menimbulkan kesepakatan respon yang tidak bagus juga sama dengan yang high aspirations. Kemudian gain and loss frame which sometimes lessens the likelihood of agreements and sometimes produce high quality agreements ya. Even cooperativeness and competitiveness as individual dispositions can go either way, with the most competitive persons in the group becoming the most cooperative in the right circumstance ya. Jadi bahkan agreements, cooperativeness, competitiveness itu punya dua sisi tadi ya, dua sisi mata pedang gitu ya. Dia bisa berdampak positif bagi perusahaan tapi juga berdampak negatif di saat yang bersamaan bagi perusahaan. Sorry sebentar, saya kok casnya nggak masuk ini. Bentar. Nanti takutnya di tengah perkuliahan mati laptop saya ini udah 8% soalnya. Oke. Ibu. Ibu boleh ngulangin nggak Bu? Tadi punya saya sinyalnya jelek banget ya Bu. Oh iya sebentar. Maaf ya Ibu. Nggak apa-apa Mbak. Tapi bentar ya Mbak, ini charger saya nggak bisa masuk nih. Bentar, ini takutnya nanti tiba-tiba saya ngilang. Oke, udah. Nah, oke, saya share screen. Saya share ininya sekalian. Saya gedein layarnya.
Oke, saya ulangi dari sini aja ya. Jadi, sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam perusahaan, eee, baik itu untuk mengatasi konflik, itu juga punya I'm 2 delicious. sisi gitu ya, punya sisi negatif dan punya sisi positifnya gitu. Jadi di sini disebutkan efek double edged sword, jadi kayak sebuah pedang bermata dua. Contohnya aspirasi yang tinggi, aspirasi kita kalau misalkan melakukan pengambilan suara atau melakukan diskusi misalkan, aspirasi yang tinggi itu kan orangnya aktif semua gitu ya, aktif memberikan aspirasi, aktif memberikan pendapat gitu. Nah, ketika semua orang aktif memberikan pendapat, nggak semua ngotot-ngototan itu ya, ada 2 kemungkinan, dia bisa menghasilkan, agreement atau pendapat keputusan yang bagus, bisa juga menghasilkan tidak ada pendapat yang bisa diambil nih, karena semua sama-sama ngotot gitu ya. Kemudian good relationship tadi contohnya, kalau misalkan saya punya hubungan yang bagus dengan katakanlah Karimah gitu ya, Karimah adalah sepupu saya katakanlah gitu ya. Kemudian saya sedang mencari mahasiswa yang akan saya pakai untuk membantu saya dalam penelitian. Misalkan padahal mungkin Karimah tidak fokus pada penelitian di mana saya geluti gitu. Misalkan Karimah fokusnya pada leadership katakanlah, saya meneliti tentang knowledge gitu ya. Mungkin harusnya yang cocok untuk di knowledge itu adalah Nanda mungkin ya, tapi karena Kak saya deket sama Karimah, ya saya mau kasih proyeknya ke Karimah aja misalkan seperti itu. Jadi good good relationship itu malah menimbulkan poor agreements tadi. Kemudian negotiations team ya, jadi adanya tim negosiasi yang kadang-kadang bisa kita bisa mendapatkan high agreement dari negotiation team tadi, tapi kadang juga kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan, agreement dengan kualitas yang bagus karena mungkin di dalam timnya sendiri memperebutkan sesuatu gitu ya, yang mereka mungkin bisa berebut sendiri di dalam. Kemudian gain and loss frame ya, which sometimes lessens the likelihood of agreement and sometimes produce high quality agreement. Jadi sebuah kerangka di mana kita mendapatkan keuntungan atau kehilangan sesuatu gitu ya. Jadi kadang kita itu bisa mendapatkan kualitas agreement yang bagus, kadang malah pilihan-pilihannya tidak begitu banyak gitu ya. Even cooperativeness and competitiveness as individual dispositions can go either way, with the most competitive person in the group becoming the most cooperative in the right circumstance. Jadi cooperativeness dan competitiveness sendiri itu juga punya efek tadi yang disebut ya. Jadi ada 2 mata pedang tadi yang bisa menimbulkan efek negatif dan positif. Intinya seperti itu. Oke, escalation sometimes having positive consequence for individual and organizations. Bahkan eskalasi ya, kemarin kita sudah bahas eskalasi ya. Kalau ingat eskalasi itu di mana konfliknya tuh ditingkatkan gitu ya, lebih panas lagi gitu ya. Nah, kadang escalation di mana konfliknya ini jadi lebih pemanas itu punya efek yang lebih positif ya, karena kita bisa menegaskan kembali sebenarnya konfliknya apa dan lebih bisa cepat selesai daripada konflik yang lama berkepanjangan, nggak ngerti akarnya dari mana gitu ya. Sometimes our variable are triple edged ya, jadi nggak cuma double edged sword saja, tetapi bahkan ada hal-hal di dalam perusahaan itu yang punya triple edge. Jadi dia bisa menimbulkan 3 efek sekaligus gitu ya. Kalau tadi 2 efek positif negatif. Contohnya apa? Communications processes ya, such as the psyche of the others ya, can sometimes have positive impact and sometimes negative impact on negotiation, and sometimes it just make no difference ya. Jadi ketika kita melakukan proses komunikasi itu kadang kalau komunikasinya terjadi secara bagus itu memberikan efek yang positif, kalau terjadi tidak bagus itu akan memberikan dampak yang negatif, bahkan kadang proses komunikasi itu tidak memberikan dampak apapun, itu yang disebut sebagai triple edge ya. Jadi punya 3 efek tadi.
If there is one thing about the study of conflict in the workplace that we can all agree on, it is that there are today a lot more people doing it than there was 50 years ago ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita sepakati mengenai proses konflik di dalam tempat kerja ini, bahwa sebenarnya konflik yang terjadi sekarang ini itu lebih banyak gitu ya, lebih intens daripada konflik-konflik yang terjadi 50 tahun yang lalu ya, karena memang sekarang banyak apa namanya? Sekarang banyak sekali hal-hal yang sedikit-sedikit itu menimbulkan konflik ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, nggak cuma di tempat kerja, di kehidupan sosial pun seperti itu ya, gampang sekali sesuatu itu menjadi konflik dan apa namanya, sangat mudah sekali viral gitu ya. Mungkin 50 tahun tidak seperti itu karena tidak ada medianya, belum ada media yang seberkembang saat ini. Jadi sekarang memang didukung juga oleh media, jadi konflik itu sangat lebih intens daripada 50 tahun yang lalu. And the people who are doing it comes from a wide array of discipline and countries, which mean two things ya. Jadi yang konflik ini muncul itu tidak hanya di bidang manajemen perusahaan aja, tapi di segala bidang gitu ya, dan dimanapun itu negaranya pasti ada. The study of culture is now at the forefront, and so are efforts at cutting across disciplinary boundaries. Ya, a case in point is the recent edited volume by Carneval and Detru that contain 25 chapters about method in the studying of social conflict written by scholar in political science, psychology, organizational behavior, economics, law, and so on. Jadi apa buktinya bahwa konflik ini sebenarnya terjadi di dalam semua hal, segala hal gitu ya, dan di semua negara. Itu salah satu contohnya adalah buku yang ditulis atau penelitian yang ditulis oleh Carneval ini, yang apa namanya, bukunya, isinya itu terdiri dari 25 chapter mengenai konflik, di mana konfliknya ini merupakan gabungan dari studi-studi mengenai sosial konflik yang ditulis oleh peneliti-peneliti di dalam bidang political science, psikologi, kemudian SDM, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa konflik itu nggak cuma terjadi di manajemen aja, tapi konflik itu terjadi di semua bidang gitu ya. Makanya culture dan disciplinary boundaries tadi, batas-batas mengenai disiplin ilmu itu sebenarnya sudah tidak relevan di bidang konflik ini. Jadi konflik itu memang studi yang dilakukan di mana saja, oleh siapa saja gitu ya. But there are clear exciting destinations on the horizon, and many of the essays in the volume pointed the way. For example, the work on positive psychology, civility in the workplace, and spirituality seem ripe for integrations with the broader study of organizational conflict. And integrations current model of decision making, such as prospect theory and the notions of framing with models of affect and motivations, is clearly a hot direction. Would reflect trend in the broader discipline. For example, we now see broad effort to integrate model of emotions with decision theory. Jadi intinya adalah kita punya sebuah arah gitu ya mengenai teori-teori konflik ini di masa depan, bahwa teori konflik itu merupakan gabungan antar disiplin. Misalkan salah satunya adalah mengembangkan atau membahas emosi dengan sebuah pengambilan keputusan. Biasanya ini kan melibat emotions, itu kan bagian dari psikologi ya, orang psikolog ya. Kemudian pengambilan keputusan itu bagiannya manajemen ya, decision theory itu punyanya manajemen. Jadi membuktikan bahwa konflik tadi itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja ya. These are all exciting development with great potential as the field move forward. Jadi mungkin nanti kalau kalian mau ngambil topik
riset ya, bisa jadi ngambil topik apa mengenai konflik ini ya. Jadi salah satu bagian yang banyak mendapatkan perhatian di era sekarang ini gitu ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai perkembangan teori konflik ya. Saya keluar ya. Saya lanjutkan dulu ke ke pembahasan selanjutnya, materi kedua mengenai sebentar. Traditional conflict ya. Traditional method of conflict management. Ini kita sudah pakai buku yang kedua nih kalau ya ini ya. Oke, traditional method of conflict management. Bagaimana cara mengelola konflik itu dengan cara-cara tradisional itu seperti apa ya? Pertama, kita bahas konflik as oppositions between employer and employee ya. Jadi bagaimana konflik itu seringkali dilihat ya. Seringkali dilihat. Oke, sorry. The development of polarity between capital and labor. Jadi kalau konflik-konflik yang terjadi zaman dulu, makanya disebut tradisional method ya, karena ini metode-metode yang digunakan pada era-era dulu ya. Jadi kalau zaman dulu itu sangat terlihat batasan antara orang yang memberi kerja dengan pekerja ya, karena revolusi industri itu kan orang tuh banyak yang tidak terlalu pinter, yang enggak orang-orang miskin itu kan diperbudak ya. Jadi akan sangat kelihatan jarak antara pemberi kerja dengan pekerja. According to the theory of Karl Marx, value creation produce a conflict of interest between the so-called capitalists and the workforce, namely because the use value of work exceed the exchange value which must be paid in the form of wage ya. Jadi yang namanya kita ingin meningkatkan value creations ya, ingin menciptakan sebuah nilai itu menimbulkan sebuah konflik. Kenapa menimbulkan sebuah konflik? Karena kalau misalkan karyawan itu bisa menciptakan sesuatu, bisa meningkatkan produksinya dia, meningkatkan kinerja dia, artinya pemberi kerja itu kan harus membayar dia dengan lebih tinggi ya kan. The implementations of free market competitions principle and the belief in absolute freedom of contract in human working relationship, the breakdown of traditional societies, economic exploitations, and the reductions of work to a mere production factor all contribute to emerge of the social conflict potential. Ya, jadi kalau zaman dulu itu pemberi kerja itu pengennya membayar pekerjaannya itu serendah-rendahnya ya kan, makanya muncul perbudakan dan lain sebagainya.